Yotsusunai kristal di pasir. Di dalam ruang tak berujung dan sunyi yang dipenuhi cahaya putih, terbaring satu kristal, setengah terkubur dalam pasir hangat berwarna emas. Tak ada yang tahu sudah berapa lama kristal itu berada di sana. Beberapa orang berkata, sejak awal waktu. Yang lain berkata, sejak nafas terakhirmu di dunia lama. Dan sebagian lagi berbisik bahwa kristal itu tidak pernah tercipta, melainkan selalu ada, seperti detak jantung yang terlupakan. Seorang manusia mendekat, bukan seorang pencari, tapi seorang pengingat. Bukan didorong oleh pertanyaan, melainkan oleh gema dari dalam yang telah memanggilnya selama bertahun-tahun. Ia tidak datang untuk mencari jawaban. Ia datang untuk akhirnya mendengarkan apa yang selalu ada di sana. Ia berlutut, menyentuh kristal itu, dan pada saat itu, semuanya mulai bersinar. Bukan dengan terang menyilaukan, bukan dengan rasa sakit, tapi seperti kepulangan yang akrab. Begitu lembut, hingga keheningan itu pun mulai bernapas. Ya rudap satu lagu dalam keheningan. Kristal itu tidak bergetar dengan keras, melainkan dalam-dalam, seperti lagu kuno yang tidak memerlukan kata-kata, karena kamu sudah mengenalnya sejak lama. Sebuah suara yang tidak masuk melalui telinga, melainkan melalui medan energi. Melodi yang bukan baru, tapi sangat tua. Begitu tua, hingga berada di luar batas waktu. Tidak nada muncul di ruang itu, jernih, murni, seperti kenangan akan detak jantung pertama. Segelombang mengalir melalui medan itu, lembut, berputar, seperti pelukan dari sumber yang tak terlihat. Singgungan impuls masuk ke dalam sel-selnya, tepat, dalam, seperti pesan dari dunia yang tidak perlu dilihat untuk dipahami. Ia tidak bisa menahan apapun, hanya mengizinkan. Ia melepaskan gagasan, peran perlindungan, dan menjadi transparan terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun pada saat yang sama, dirinya sendiri, sesuatu yang selalu menunggu untuk dikenali, yang tidak pernah menuntut, hanya mengundang. Semakin ia melepaskan, semakin hening ruang itu menjadi. Bukan kosong, namun penuh dengan pengetahuan yang tidak berasal dari luar. Di ruang itu, hukum yang berlaku berbeda. Waktu menjadi lembut, ruang adalah pintu, dan angka bukan sekadar angka. Mereka adalah keadaan, kesadaran, angka
hati, rumah pertamanya yang tak pernah benar-benar hilang, hanya tertutupi oleh kebisingan. Angkelum mengembalikan air matanya, bukan sebagai rasa sakit, melainkan sebagai obat. Aliran lembut yang melarutkan tembok-tembok yang telah lama dilupakannya. Angka Singmen membuka akses menuju ingatan akan apa yang ada sebelum segalanya dimulai. Sebuah ruang di luar asal-usul, di luar bentuk, di luar nama. Setiap angka berdenyut dalam dirinya seperti portal. Bukan keras, bukan dramatis, namun hening. Seperti momen ketika jiwa kembali. Dengan setiap denyut, ia mengingat kembali lapisan-lapisan yang sebenarnya tidak pernah hilang. Hanya tertutup, tidak lenyap. Angka-angka itu adalah guru, penunjuk jalan, dan cermin. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Kristal itu mulai melayang, bukan karena ia menginginkannya, melainkan karena ia dikenali oleh manusia, oleh ingatan, oleh kebangkitan dari medannya sendiri. Ini bukan ujian, bukan pula tujuan, hanya sebuah pertemuan kembali yang lembut antara dua hal yang tak pernah benar-benar terpisah. Udara bergetar, bukan sebagai tekanan, melainkan sebagai keluasan, seolah-olah ruang itu sendiri sedang bernapas. Manusia itu merasakan bahwa kristal itu tidak menjadi lebih kuat, melainkan menjadi lebih jernih, lebih murni, lebih tegas. Dan pada saat itu mereka menyatu, manusia dan cahaya, angka dan suara, kristal dan ingatan, bukan dalam sebuah visi.